Jadi memang wajahnya itu seperti orang Yaman Iya, ya. dan memang ternyata saya ada keturunan juga. Oh gitu. Kakek saya itu salah satunya yang dari Maluku Utara itu mereka bertiga. Nah, kakek saya itu yang orang yang pertama kali dikirim di Yaman. Ke Saya baru Hadramaut. tahu, iya, Hadramaut. Saya baru tahu sejarah itu waktu saya menikah. Jadi om Oke. saya cerita silsilah keturunannya. Bapak masih ada, nenek saya itu lebih Arab banget. Kok kita nggak ketemu waktu di Nah, itu Hadramaut? dia, karena kita belum lahir sama-sama. Oh iya, bener juga sih. Nah terus akhirnya kan begitu kuliah nggak selesai nih, Ya. itu memutuskan memperdalam ngaji juga kan? Sebenarnya belum, saya belum memperdalam ngaji. Saya memperdalam ngaji itu setelah video saya viral. Oh justru setelah videonya viral Iya. baru memperdalam ngaji? ngaji. Karena saya pikir bahwa saya udah punya basic kebaikan, ada sholat 5 waktu, puasa iya. Maksudnya untuk secara nakal sih nggak begitu banget gitu. Tapi ternyata ada yang salah dalam kehidupan yang saya jalani gitu. Artinya kalau kita berbicara tentang kebaikan kan jangan untuk dirinya, untuk diri kita sendiri. Iya. Tapi bagaimana kita berbagi kebaikan itu dengan tetangga, dengan teman, dengan sahabat, supaya pahala jariahnya itu mengalir gitu. Iya. Dan ketika videonya viral itu justru mulai dari situ saya belajar ngaji, benar-benar belajar ngaji. Oh, jadi yang memotivasi itu justru awalnya karena viral itu? Betul sekali. Nah kalau saya pikir, ya saya udah bisa belajar ngaji, apalagi yang harus saya belajar? Ternyata kan salah selama ini. Oke. Nah disitulah saya pertama kali dites surah Al-Fatihah itu, waktu itu saya setor sama si Ustadz Hidayat, bareng teman-teman, ada Tengku Wisnu juga, ada Dimas Etong. Akhirnya, ini saya pikir selama ini bacaan Al-Fatihah saya udah benar gitu. Ternyata saya setor lagi, banyak koreksi-koreksinya. Saya ketemu lagi, saya masih penasaran. Saya cari lagi guru-guru siapa nih yang punya latar belakang keilmuan di bidang Al-Quran. Iya, silsilahnya ya. Sanatnya. Saya cari lagi berguru sama si Muhammad Syekh Al-Farabi. Ketemu lagi sama Dr. Mahmud. Beliau itu salah satu pemegang sanad kedua di dunia dari Mesir. Ketemu lagi si ini. Jadi termotivasi malah ingin belajar memperdalam ilmu qiraatnya sama bacaan-bacaannya gitu. Bukan karena netizen yang maha benar itu yang suka kalau ngomentarin kan biasanya suka wah ini bacaannya nggak bener nih, apa karena itu atau gimana? Enggak. Nah itu salah satunya juga. Itu salah satunya juga. Motivasi juga gitu. Oke. Dan sampai hari tadi ini mungkin masih jadi perdebatan ya. Apalagi kalau dia dari segi penampilan. Iya. Ya udahlah, saya bismillah aja gitu kan. Toh yang tahu perjalanan kehidupan ya saya sama yang di atas gitu, sama orang-orang yang di sekitar yang tahu. Nah akhirnya setelah video itu viral terus memperdalam ngaji itu, apa yang dirasakan perubahan sama Bang Topan? Yang jelas banyak ya, secara bacaannya sudah mulai berubah, secara tajwidnya udah mulai dibenarin lagi gitu. Jadi bisa bertemu dengan orang-orang qori, orang-orang penghafal Al-Quran, orang-orang yang punya memang latar belakang keilmuan di bidang itu. Jadi semangat belajar itu lebih ditekunin lagi gitu. Oke. Nah Bang Topan waktu hijrah ke Jakarta itu sempat izin nggak sama orang tua? Enggak. Enggak izin? Saya enggak izin. Justru karena saya berasa saya gagal dalam studi ya, dalam perkuliahan. Akhirnya ketika waktu saya hijrah ke Jakarta 2006 itu berawal dari model. Nah itu bingung tuh, waktu Jakarta saya bingung gimana caranya supaya bisa berangkat ke Jakarta. Karena 2004 itu saya selalu penasaran dengan ibu kota Jakarta. Karena pada prinsipnya orang selalu mengatakan bahwa Jakarta itu lebih kejam daripada ibu tiri. Nah saya ingin membuktikan apakah ini benar apa tidak gitu. Benar nggak? Nah ternyata ada benarnya juga gitu. Dan itu semua kembali ke kita gitu. Oke. Akhirnya 2006 saya berangkat, itu saya minta tolong sama teman, dibelikan tiket sama dia. Dan setelah saya menjalani udah beberapa bulan, justru yang memberitahukan saya di Jakarta itu dari pihak keluarga saya. Tadi itu berbagai informasi yang mohon maaf dalam tanda kutip ya. Karena kesannya penampilan saya seperti ini, keluarga juga menganggap saya begini, padahal dia nggak tahu nih. Hanya menyampaikan kepada keluarga, terutama ke ibu saya. Jakarta itu kan identik dengan begini. Iya, kehidupan kerasnya lah ya. Keras, kemudian banyak perampok, banyak orang yang narkoba ini. Akhirnya informasi itu sampai ke orang tua saya, dan orang tua saya nelfon sampai nangis-nangis. Saya bilang sama dia, udah gini aja Mama lebih percaya saya atau lebih percaya orang lain? Karena yang menjalani hidup ini adalah saya gitu. Gak usah dengarkan orang lain, biarkan saya yang jalani hidup ini. Karena saya yang bisa ngukur kemampuan saya ketika saya hijrah dari Makassar ke Jakarta gitu. Oke. Jadi orang tua ngiranya apa tuh waktu pertama kali ke Jakarta?
kemana? Ya Tiba-tiba hilang. iya. Tapi komunikasi sih masih tetap. Cuma saya nggak kasih tahu kalau saya posisi lagi di Jakarta. Gitu. Oh, tapi dia tahu pergi ke suatu tempat gitulah ya Iya, istilahnya. saya sampaikan, bicarakan saya sekarang di Jakarta, ingin mencari hidup yang lebih baik gitu, merantau di sini lah. Tolong dibantu doa gitu. Mudah-mudahan rezeki ini bisa berjalan baik, bisa berjalan lancar dengan bimbingan doa dari orang tua. Berarti Bang Topan percaya dong ya, ketika Bang Topan ini udah ada niat, sampai akhirnya datang ke Jakarta untuk membuktikan itu semua dan akhirnya itu membuahkan hasil dengan video dengan suara merdunya itu viral dan akhirnya dekat dengan Al-Qur'an, berarti percaya bahwa di sini kalau ada kedekatan kita dengan Al-Qur'an, Allah akan mengangkat derajat seseorang gitu. Benar sekali. Nah, dan selama ini yang tadi saya belum jelaskan juga bahwa Allah berikan satu kelebihan kepada saya melalui suara, dan ini tidak saya tidak saya istiqomah gitu, maksudnya tidak lanjutin, hanya sebatas ya apa yang saya pelajarin gitu. Dan ketika ada teman-teman yang tahu bahwa saya punya suara, Allah berikan kelebihan melalui suara, kenapa tidak di ini aja gitu, di apa sih namanya, dilanjutkan, difokuskan gitu. Dan qadarullah pada 2017 itu viral. Oke. Coba dong kita pengen dengerin lagi dong. Yang viralnya itu kita pengen dengerin lagi dong. Nah, dan itu viral itu memang irama yang spontanitas yang saya bacakan ya, dengan irama versi saya sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Masya Allah, langsung berasa kayak di Mekah tau nggak? Suaranya ada kemiripan sama Imam As-Sudais ya? Ya, dia pernah bertanya juga kenapa temannya pink? Karena istri saya itu dia suka genre warna pink, suka banget warna pink. Nah karena pas nama gua di belakangnya ada Cuping, pink, jadi pas banget dengan warna-warna pink. Iya benar. Jadi ya udahlah, akhirnya jadi pink semua, serba pink. Salafah, Ithnan, Wahid, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.